Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Menjelang pagi, King Ruo mengakhiri tindakannya yang memulihkan kekuatannya dengan kristal jiwa abadi. Dengan perlahan, aura semi-abadi tingkat 3 tahap puncak yang sebelumnya terus mengedar dari tubuhnya, dengan perlahan menghilang. Masih ada waktu, batinnya, lalu meninggalkan aula kultivasi, bergerak menuju danau giok biru dunia jiwanya untuk memulihkan lukanya di tempat itu. Sus, tubuhnya melesat dengan cepat. Dalam waktu singkat, King Ruo akhirnya tiba di danau giok biru. Di tempat itu, King Ruo langsung memasuki dasar danau untuk menyerap kekuatan dari tongkat emas Sen Guoshi Yisheng dari dekat. 2 jam kemudian, pada saat dunia jiwa benar-benar sudah terang, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu, bergerak menuju istana petir kuno. Sosoknya tiba di halaman istana yang disambut oleh King Yongjun yang sedang berlatih ditemani oleh Luo Feng di tempat itu. "Ayah," ucapnya dengan gembira. King Ruo menganggukkan kepalanya. "Lanjutkan latihanmu," ucapnya sambil mengusap rambut King Yongjun dengan lembut, lalu menghampiri Luo Feng yang duduk di kursi taman. "Ayah," ucap King Ruo dengan hormat, sambil menanyakan keadaan sang penguasa tersebut. "Ruo seperti yang kamu lihat," jawabnya dengan santai, sambil menanyakan tujuan kedatangan King Ruo di tempat itu. "Ayah, aku ingin menanyakan sesuatu," ucap King Ruo dengan hormat. "Bicaralah, apa yang ayah ketahui mengenai tongkat emas Sen Guoshi Yisheng? Apakah kamu menemukannya?" tanya Luo Feng. King Ruo menganggukkan kepalanya, membuat Luo Feng begitu bersemangat. "Ruo tongkat emas Sen Guoshi Yisheng itu merupakan benda berharga, sebuah pusaka penyembuhan tingkat tinggi, karena memiliki aura spiritual emas jiwa darah." "Tapi ayah, tongkat emas itu tidak utuh," ucap King Ruo pelan. "Tentu saja, karena tongkat emas itu dihancurkan oleh leluhur utama King Tian. Menemukan bagiannya saja itu sudah cukup," ucap Luo Feng menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepala lalu menjelaskan bagaimana dia mendapatkan potongan tongkat emas itu dengan rinci, serta menempatkan pusaka tersebut di danau giok biru. "Benar-benar keberuntungan yang luar biasa. Ruo perlu kamu ketahui. Sebenarnya tongkat emas yang sangat dibanggakan oleh Yisheng itu dihancurkan oleh leluhur utama King Tian menjadi 3 bagian. Namun aku tidak menyangka jika klan Liu ternyata memiliki 2 potongan lainnya." Setelah mendengar penjelasan Luo Feng, King Ruo akhirnya merasa yakin bahwa kekuatan spiritual yang dilepaskan oleh patahan tongkat emas itu tidak berbahaya. "Ayah, aku ingin ayah memulihkan kekuatan ayah di danau giok biru," ucap King Ruo menjelaskan tujuan utama mendatangi tempat itu. "Baik, aku mengerti," ucap Luo Feng dengan gembira. Setelah berbincang-bincang mengenai keberadaan tongkat emas Sen Guoshi Yisheng, King Ruo lalu berpamitan pada Luo Feng dan King Yongjun, bergerak meninggalkan istana petir kuno, lalu keluar dari dunia jiwa. Sosoknya muncul di dalam kamar penginapan. Menjumpai Huo Mingzi dan Huo Xiaodao yang sedang menyerap aura spiritual di dalam ruangan tersebut. "Penguasa," ucap kedua kilin api tersebut menyapa King Ruo dengan hormat. "Apakah ada sesuatu yang mencurigakan?" "Tidak ada penguasa, hanya saja 2 sosok semi-abadi tingkat 2 yang berada di luar ruangan, terus berjaga tanpa meninggalkan tempat ini." King Ruo menganggukkan kepalanya, lalu meminta kedua kilin api tersebut kembali ke dalam dunia jiwa. Setelah Huo Xiaodao dan Huo Mingzi kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu keluar dari dalam kamar, menuju lantai dasar, untuk menikmati suasana pagi kota di restoran penginapan sebelum melanjutkan perjalanannya ke utara. Kemunculan King Ruo yang keluar dari lantai 3 penginapan, membuatnya menjadi pusat perhatian banyak orang, terlebih dengan aura kultivasinya yang hanya di tingkat kultivator Raja Dewa.
Dengan tenang King Ruo lalu menuju meja yang berada di sudut ruangan, dan duduk di tempat itu dengan tenang. Di tempat itu, beberapa sosok pria parubaya yang merupakan para kultivator semi-abadi tingkat tinggi, duduk dengan tenang tanpa memperhatikan King Ruo sedikitpun, berbeda dengan para kultivator tingkat Raja Dewa, hingga kultivator tingkat Kaisar Dewa yang menatap King Ruo dengan seringai dingin. Tidak lama kemudian seorang pelayan menghampirinya. "Nona, aku ingin mencoba masakan terbaik di tempat ini," ucap King Ruo memesan makanan. "Baik tuan, mohon untuk menunggu," jawab pelayan dengan hormat lalu meninggalkan King Ruo. Sambil menunggu pelayan membawakan pesanannya, King Ruo mencari informasi dengan mendengarkan percakapan para tamu yang ada di tempat itu. Sepertinya tidak ada informasi penting, batinnya, karena orang-orang yang ada di tempat itu hanya fokus membicarakan perekrutan prajurit pasukan Kekaisaran Langit. Tidak lama kemudian pesanannya datang. Namun tiba-tiba seorang pemuda memasuki ruangan itu dengan tergesa-gesa. "Saudara, ada apa?" "Saudara-saudara, aku baru saja kembali dari alun-alun kota. Jenderal utama dari Kekaisaran Langit telah tiba, dan mereka akan segera memulai kompetisi untuk melakukan perekrutan," ucapnya dengan penuh semangat. "Benarkah?" "Benar. Mari cepat, karena sudah banyak orang yang telah datang," ucap pemuda tersebut sambil bergerak membawa rombongannya. Tanpa menunggu lama, puluhan para pemuda yang ada di tempat itu juga ikut bergegas meninggalkan restoran penginapan. Beberapa di antara mereka bahkan belum sempat menikmati makanannya, membuat King Ruo hanya bisa menggelengkan kepala. Dalam waktu singkat tempat itu menjadi sepi, menyisakan 3 pemuda lainnya serta 3 pria parubaya, yang bahkan tidak bergerak sedikitpun dari tempat duduknya. Tidak lama kemudian, salah satu dari pria parubaya itu membuka percakapan. "Nak, apakah kamu tidak ikut bersama mereka?" tanya pria parubaya tersebut, berbicara pada King Ruo dengan ramah. King Ruo menggelengkan kepalanya, sambil tersenyum ramah pada sosok pria parubaya tersebut. "Tetua, aku tidak tertarik," jawab King Ruo dengan hormat. "Oh, ini menarik sekali. Nak, apakah kamu tidak menyukai Kekaisaran Langit?" tanya seorang pria parubaya lainnya, menatap King Ruo dengan senyumnya yang ramah. King Ruo menggelengkan kepalanya. "Tidak tertarik, bukan berarti aku membenci Kekaisaran Langit. Aku adalah orang yang tidak ingin terikat dan selalu ingin bebas," jawab King Ruo menjelaskan dengan senyumnya yang ramah. Pria parubaya tersebut tersenyum santai, menatap King Ruo yang begitu tenang di hadapannya dengan heran. "Tapi bagaimana jika Kekaisaran Langit memaksa?" tanya salah satu tetua. King Ruo dengan senyumnya yang ramah menatap ketiga sosok pria parubaya yang hanya berjarak 3 meja dari tempatnya itu dengan santai. "Tetua, itu sama saja dengan mencari mati," jawab King Ruo santai, mengejutkan para tetua tersebut. "Nak, itu berarti kamu menentang perintah. Apakah kamu yakin akan melakukannya?" King Ruo mengerutkan keningnya menatap ketiga pria parubaya tersebut dengan heran. "Tetua, apakah ada yang salah dengan kata-kataku?" "Tentu saja nak," jawab tetua tersebut dengan cepat. King Ruo menggelengkan kepalanya. "Tetua, jika Kaisar Langit benar-benar memiliki ide seperti itu, bukankah dia ingin membunuh dirinya sendiri? Karena bagaimanapun juga, memaksa seseorang untuk bekerja pada kita itu sama halnya dengan menciptakan musuh sendiri. Seorang pelayan yang patuh dan setia saja bisa berkhianat, apalagi mereka yang bekerja di bawah tekanan." King Ruo menjelaskan, sambil menggelengkan kepalanya. "Nak, ada banyak cara yang dapat digunakan supaya orang tersebut dapat menjadi patuh pada perintah. Salah satunya dengan menindas mereka, dan menemukan letak kelemahan mereka." Mendengar itu, King Ruo hanya menganggukkan kepalanya. Kekuatan dan kekuasaan memang bisa digunakan untuk menindas, tetapi sampai kapan? "Tetua, hanya batu yang tidak melawan. Walaupun demikian, kadang batu yang tidak bisa mencelakai orang lain, tetapi juga bisa membuat celaka, apalagi sosok yang bernyawa. Tetua, kita tidak pernah tahu kedalaman hati dan luasnya pikiran orang lain. Seseorang yang terus berada di bawah penindasan,
akan menyusun rencana pemberontakan dengan pikiran, dan pasti akan melakukannya. Di saat berkuasa kita memang dapat melakukan apapun, tetapi ketika kekuatan dan kekuasaan itu berakhir, maka masalah yang sesungguhnya akan datang. Selain membebani diri sendiri, masalah itu juga akan berimbas pada generasi muda yang bahkan tidak terlibat sama sekali dengan masalah itu, ucap King Ruo, sambil menikmati makanannya dengan santai. Ketiga pria paruh baya itu terdiam, bahkan tiga pemuda lainnya yang masih berada di dalam ruangan itu juga tidak kalah terkejutnya, menatap King Ruo dengan penuh selidik. Tiba-tiba lantai dasar penginapan tersebut menjadi hening. Di tempat itu, King Ruo dengan tenang dan santai menikmati makanannya, sambil menatap ketiga pria paruh baya yang juga menatap padanya. Tiba-tiba salah satu dari tetua tersebut berdiri. "Nak, aku Ming Kun, Jenderal kelima pasukan elit Markas Selatan, dari Kekaisaran Langit mengagumi pemikiranmu," ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. "Hormat pada Jenderal Ming Kun," ucap King Ruo dengan ramah, yang juga menangkupkan tangannya dengan hormat. "Sungguh lancang. Di mana sikap hormatmu?" ucap seorang pemuda yang masih berada di dalam ruangan itu, tiba-tiba berdiri menatap King Ruo dengan tajam. "Saudara, apakah ada yang salah dengan kata-kataku?" tanya King Ruo dengan heran. "Tentu saja, Jenderal Ming Kun bisa memaklumi hal itu, tapi tidak dengan diriku. Setidaknya kamu harus menyebut namamu saat berbicara dengan seorang jenderal," ucap pemuda itu dengan suara meninggi. King Ruo menatap pemuda yang begitu marah padanya tersebut dengan santai. "Saudara, jika demikian, bukankah seharusnya Anda juga menyebutkan nama ketika berbicara denganku? Lagi pula, mengapa aku harus melakukannya? Bukankah hal seperti itu adalah hal yang biasa?" jawab King Ruo santai. "Komandan Li Han, cukup. Jangan membuat hal menjadi rumit," ucap Jenderal Ming Kun menengahi. "Baik Jenderal," ucap Li Han menatap King Ruo dengan kemarahan. King Ruo yang melihat Li Han begitu marah padanya, hanya menggelengkan kepalanya. Sikap seperti inilah yang akan meruntuhkan Kekaisaran Langit nantinya. Hanya seorang komandan, tetapi sudah berani bertindak arogan, ucap King Ruo santai, membuat Li Han yang sebelumnya mulai tenang, kini benar-benar tidak dapat menahan diri. "Lancang kau!" teriaknya dengan kemarahan yang menyala. Namun King Ruo dengan santai mengabaikannya. "Jenderal Ming Kun, apakah aku boleh bertanya?" ucap King Ruo sambil tersenyum santai pada Li Han yang menatapnya dengan penuh kebencian. "Silahkan anak muda," jawab Ming Kun dengan ramah. "Jenderal, apakah telah terjadi sesuatu?" tanya King Ruo dengan penasaran. "Maksudnya, Jenderal, bukankah seharusnya yang datang ke tempat ini adalah para jenderal dari Markas Utara?" tanya King Ruo. Ming Kun dan rombongannya sedikit terkejut, karena King Ruo menanyakan hal itu, namun mereka dapat bersikap tenang. "Benar, tapi para jenderal utara saat ini sedang menikmati masa istirahatnya," jawab Ming Kun dengan ramah. "Mengapa bisa demikian?" tanya King Ruo. "Karena mereka baru saja menyelesaikan misi berat, yaitu menumpas kekuatan gelap yang ada di wilayah perbatasan utara ini," jawabnya dengan senyum cerahnya. King Ruo menganggukkan kepalanya. "Itu berarti Liu Yuan dan yang lainnya tidak datang," King Ruo membatin. "Anak muda, apakah ada lagi?" King Ruo menggelengkan kepalanya. "Tidak ada jenderal," jawabnya dengan hormat. Di hadapan King Ruo, Li Han bahkan tidak mengalihkan pandangannya, menatap King Ruo dengan tajam. King Ruo yakin, jika tidak ada Ming Kun dan jenderal lainnya, mungkin Li Han kini sudah menyerangnya. "Jenderal, apakah aku ini terlalu cantik, bahkan bawahan Anda menatap diriku seperti itu? Apakah dia terpesona padaku?" ucap King Ruo sambil tertawa kecil, membuat wajah Li Han memerah. Tindakan King Ruo yang begitu santainya menggoda Li Han, membuat para jenderal itu semakin yakin bahwa sosok anak muda yang ada di hadapan mereka bukanlah orang sembarangan. "Aku rasa Komandan Li Han mengagumimu," jawab Jenderal Ming Kun, sambil tersenyum ramah. Membuat King Ruo tertawa kecil. "Saudara Li Han, bukankah Anda harus bekerja sekarang?
Mengapa menyamakan diri seperti jenderal yang memang memiliki waktu luang, ucap King Ruo santai, membuat Li Han dan dua pemuda lainnya terkesiap. Bahkan Ming Kun dan kedua jenderal lainnya juga ikut terkejut. Oh tidak, jenderal besar pasti akan marah, ucap salah satu pemuda, sambil berdiri dari kursinya. Saudara Li Han, ayo pergi, ucap pemuda tersebut dengan serius. Aku tahu, tapi aku masih memiliki urusan dengan pemuda yang tidak tahu diri ini. Ucap Li Han dengan suara meninggi, dan tidak ingin melepaskan King Ruo begitu saja. Ming Kun dan kedua jenderal lainnya, yang begitu penasaran dengan latar belakang King Ruo, menatap pertikaian kecil itu dengan santai, menunggu reaksi King Ruo yang terlihat begitu tenang. Komandan Li Han, pergilah. Jangan membuat jenderal besar kalian menunggu, ucap King Ruo dengan santai. Cih, jangan berlagak bijak di hadapanku. Aku sangat benci akan hal itu. Karena kamu begitu sombong dan tidak ingin menyebutkan namamu, maka aku akan memanggil kamu anjing. Ingat namaku Li Han. Setelah urusan di alun-alun kota selesai, aku akan mencarimu. Ming Kun dan kedua jenderal lainnya, serta kedua komandan pasukan yang masih belum beranjak dari dalam ruangan itu, begitu terkejut. Mereka benar-benar tidak menyangka jika Li Han akan mengatakan hal yang begitu kasar seperti itu. King Ruo tersenyum santai, menatap Li Han yang begitu ingin menerkamnya. Aku tidak menyangka, jika masalah sederhana seperti ini menjadi rumit begini. Apakah kamu takut padaku? Ucap Li Han memotong kata-kata King Ruo. King Ruo menggelengkan kepalanya. Komandan Li Han, aku tidak pernah takut padamu. Baiklah, aku King Ruo akan mengingat namamu, ucapnya dengan santai. Duk, jantung semua orang yang ada di dalam ruangan itu berdetak dengan cepat, bahkan tanpa sadar membuat Ming Kun dan kedua jenderal lainnya pucat pasi. King Ruo, ucap Li Han dengan bibir bergetar, sambil menatap King Ruo yang kini telah menghilangkan keramahan dari sorot matanya. Tuan muda, aku Ming Kun meminta maaf. Jenderal, Anda tidak salah. Jadi tidak perlu meminta maaf. Jika Anda meminta maaf, maka bukankah itu sangat berlebihan, ucap King Ruo santai, menatap Ming Kun dengan ramah, yang kini hanya bisa terdiam. Dari jauh, manajer penginapan, yang berada di balik meja kerjanya, langsung meminta para penjaga tingkat tinggi menyegel ruangan itu, sehingga membuat lantai dasar penginapan tersebut menjadi begitu tegang. Tidak heran dia begitu tenang, bahkan di hadapan para jenderal tersebut. Sang manajer penginapan membatin, berharap tidak terjadi sesuatu yang mengerikan di dalam ruangan itu. Di hadapan King Ruo, Ming Kun kini terduduk dengan wajah pucat pasi itu, bahkan mulai membasahi dirinya. Para jenderal, berdasarkan aturan militer, hukuman apa yang pantas bagi bawahan yang bertindak sembarangan seperti ini? Tanya King Ruo dengan tenang. Ming Kun dan keempat jenderal itu bahkan semakin serba salah. Saudara, bagaimana ini? Apa yang harus kita katakan? Karena pertanyaannya adalah jebakan. Jika kita salah ucap, maka aku takut akan menyinggung perasaannya, ucap Ming Kun, berbicara melalui telepati pada kedua jenderal lainnya, yang juga terlihat begitu kebingungan dan serba salah. Di hadapan mereka, King Ruo yang memahami tindakan para jenderal tersebut, tersenyum dengan santai. Ternyata Long Chen benar. Nama klan King benar-benar menakutkan semua orang, King Ruo membatin senang. Di hadapan King Ruo, Li Han yang begitu putus asa, tiba-tiba tertawa keras. Jenderal, mengapa kalian begitu pusing dengan hal itu? Lagi pula, mengapa kita harus takut padanya? Ucap Li Han menatap King Ruo dengan seringai dingin, seperti orang yang telah hilang kewarasannya. Ming Kun dan rombongannya, serta dua komandan, yang masih terdiam, menatap King Ruo yang duduk santai itu semakin curiga. Li Han, tutup mulutmu, ucap seorang komandan menghardiknya. Saudara Hui, tenanglah. Dia begitu sombong karena mengandalkan nama klan King. Lihatlah, dia hanya kultivator tingkat Raja Dewa. Jika aku membunuhnya, lalu siapa yang tahu, ucapnya sambil menatap King Ruo dengan penuh kemenangan.
Kata-kata Li Han membuat manajer penginapan bergidik. Komandan, apakah Anda ingin mengubur kota Besi? Manajer, mohon untuk tidak ikut campur, ucapnya menghardik sang manajer dengan kasar. King Ruo menggelengkan kepalanya. Seperti inikah tindakan seorang komandan pasukan elit Kekaisaran Langit itu? Benar-benar karakter yang buruk. Jenderal Ming Kun, ucap King Ruo, meminta penjelasan sang jenderal. Berdasarkan sanksi militer, komandan yang tidak patuh dengan aturan, semua hak istimewanya akan dicabut, termasuk jabatannya. Selain itu, dia juga akan menjalani hukumannya di dalam penjara selama 50 tahun, ucap sang jenderal menatap Li Han yang kini terlihat begitu santai. Lalu bagaimana dengan kekuatannya? Pada tahap pelanggaran berat, hakim akan menghilangkan kultivasinya. Lalu bagaimana dengan klan mereka? Patriark klan akan membayar denda 2 kali lipat dari jumlah gaji yang pernah diterimanya. King Ruo menganggukkan kepalanya. Jika demikian, tindakan Li Han ini termasuk pelanggaran berat atau pelanggaran ringan. Namun belum sempat para jenderal itu menjawab, Li Han telah mendahului mereka. Pelanggaran yang sangat berat tuan, jawabnya sambil terkekeh. Jika demikian hancurkan kultivasimu, ucap King Ruo dengan santai. Ming Kun dan kedua jenderal terdiam. Sebagai seorang yang sudah berpengalaman, hingga menduduki posisi tinggi di pasukan Kekaisaran Langit, mereka sudah dapat membaca bahwa King Ruo bukan hanya mengandalkan latar belakangnya. Sangatlah tidak mungkin membiarkan seorang tingkat raja berjalan sendiri. Ming Kun berbicara pada jenderal lainnya. Saudara benar. Tapi aku benar-benar tidak merasakan para pelindung yang menemaninya. Saudara benar, aku juga tidak merasakan kekuatan lain yang melindungi, atau dia adalah kultivator tingkat tinggi yang menyamar. Mungkin saja, tapi lingkaran kekuatannya hanya ada di tingkatku yang hanya di ranah Raja Dewa. Di hadapan mereka, Li Han tertawa terbahak-bahak, mengolok-olok King Ruo yang duduk di kursinya dengan santai. Apakah kamu bercanda? Yang akan kehilangan kultivasi itu bukan aku, tapi kamu, ucapnya bergerak mendekati King Ruo, sambil melepaskan aura pembunuhan. Kamu, ucap King Ruo terkejut dan berpura-pura membiarkan dirinya tertindas. Melihat reaksi King Ruo yang seperti itu, membuat Li Han menjadi semakin berani. Jika dalam hitungan ketiga kamu tidak menghancurkan kultivasimu, maka aku akan mengulitimu, ucapnya sambil bergerak mendekati King Ruo. Kamu berani melawanku, ucap King Ruo dengan terbata-bata, berdiri dari kursinya lalu bergerak mundur. Jenderal, lihatlah, sudah aku duga, dia hanya berlindung di balik nama besar klan King. Selain itu kita bahkan tidak melihat identitasnya. Adik kecil, siapa yang mengajarimu menggunakan identitas orang lain? Bahkan begitu berani menggertak kami, ucapnya lalu tertawa penuh kemenangan. Reaksi King Ruo yang begitu ketakutan, kini mulai membuat Ming Kun dan rombongannya mulai bimbang. Walaupun demikian, mereka masih belum mengubah sikapnya. Di hadapan mereka, King Ruo terus berpura-pura ketakutan, menguji sikap para jenderal tersebut. Komandan, apakah ini benar-benar tidak dapat dibicarakan lagi, ucap King Ruo terbata-bata. Hancurkan dulu kultivasimu. Setelah itu baru kita akan bicara, ucap Li Han yang kini hanya berjarak 5 meter di hadapan King Ruo. Jenderal, apakah kalian diam saja, ucap King Ruo, membuat Ming Kun dan kedua jenderal lainnya semakin serba salah. Bahkan dua komandan lainnya kini juga semakin bimbang. Li Han, hentikan tindakanmu, teriak Ming Kun dengan tegas. Jenderal, tenanglah. Aku hanya ingin memberi pelajaran pada pemuda yang tidak tahu diri ini. Aku ingin melihat kehebatannya yang sebelumnya begitu sombong dan berlagak menceramahi kita, ucap Li Han dengan senyum penuh kemenangan. Li Han, apakah kamu tahu siapa yang akan kamu singgung? Ucap Ming Kun mengingatkan. Jenderal, aku akan membersihkan kekacauan ini tanpa jejak sedikitpun. Sus, Li Han bergerak, melepaskan pukulan jarak dekat, yang langsung mengenai pertahanan King Ruo. Duar, pukulan itu beradu, melempar tubuh King Ruo hingga menghantam dinding bangunan, dan menghancurkannya.
Ah, King Ruo merintih kesakitan, sambil berusaha bangkit berdiri. Ternyata sungguh lemah, ucap Li Han dengan seringai dingin, sambil melepaskan serangan susulan, namun segera dihindari King Ruo. Duar, serangan tapak angin itu mengenai dinding dan menghancurkannya. Oh, ternyata sudah bisa menghindar, ucap Li Han dengan tatapan yang semakin beringas. Dari jauh, Ming Kun dan rombongannya yang tidak ingin terlibat, kini hanya mengamati dengan diam. Di hadapan mereka, King Ruo terus bergerak menghindari serangan Li Han yang kini semakin serius. Sesekali King Ruo membiarkan serangan itu mengenai tubuhnya, sehingga seolah-olah dirinya begitu tertindas. Jenderal, apakah kalian diam saja, ucap King Ruo sambil meminta tolong. Namun Ming Kun dan rombongan hanya menggelengkan kepalanya. Tuan King Ruo, aku benar-benar tidak ingin terlibat. Tapi apakah kalian membiarkan kultivator yang lebih tinggi menindas orang yang lebih lemah, ucap King Ruo sambil bergerak menghindari pukulan. Tindakan King Ruo yang bertarung dengan jurus-jurus tingkat rendahnya, bahkan tanpa kekuatan petir klan King yang menjadi identitasnya, membuat Li Han merasa yakin bahwa King Ruo adalah seorang penipu. Tidak hanya Li Han, Ming Kun dan rombongannya kini juga merasa yakin bahwa King Ruo adalah seorang penipu. Walaupun demikian, karena mereka tidak ingin terlibat, maka mereka hanya duduk sambil mengamati pertarungan tersebut. Di dalam ruangan, di balik meja kerjanya, sang manajer penginapan terus mengarahkan para kultivator tingkat tinggi untuk memperbaiki segel formasi pelindung ruangan, supaya suara pertempuran tersebut tidak terdengar keluar dari bangunan. 15 menit kemudian, King Ruo yang telah yakin bahwa para jenderal itu benar-benar tidak ingin terlibat, kini diam di tempatnya. Tidak hanya itu, King Ruo lalu duduk pada kursi yang tersedia. Dia menuangkan minuman pada gelas dan menyesapnya dengan santai. Dia menatap Li Han yang ingin menghajarnya, tiba-tiba mundur dan menjaga jarak. Berlutut, ucap King Ruo dengan dingin, ucapannya mengejutkan Li Han dan semua orang. Apakah kamu tuli? Ucap King Ruo dengan tatapan tajam, tanpa rasa takut sedikitpun, sambil melepas rantai petir yang bergerak di telapak tangannya. Tidak hanya itu, aura semi-abadi tingkat 8 milik Yin Gan mengedar dari tubuhnya. Tanpa berkata-kata, Ming Kun dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu langsung berlutut dengan wajah pucat pasi. Dari jauh, manajer penginapan dan beberapa penjaga yang merupakan para kultivator semi-abadi tingkat 3 muncul dan berlutut di tempat mereka dengan hormat. Sedangkan Li Han kini mematung, bahkan tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Li Han, berlutut dan hancurkan kultivasimu, ucap King Ruo sekali lagi dengan tatapan tajam. Li Han yang masih berdiri, tersungkur dengan wajah pucat pasi. Tuan, lakukan. Jangan sampai aku menghitung, ucap King Ruo lalu menyesap minumannya dengan santai. Tuan, ucap Li Han memohon. Jika aku menghitung, maka seluruh anggota klan Li, bahkan keluarga cabang sekalipun, tidak akan aku sisakan untuk tetap hidup. Baik tuan, jawab Li Han sambil mengeraskan rahangnya. Duar, ledakan kecil bergema dari tubuh Li Han, bersamaan dengan lenyapnya kekuatan ranah tingkat kaisar dewa dari tubuhnya. Sekarang tampar dirimu sebanyak 100 kali, ucap King Ruo sekali lagi. Tapi tuan, ucapnya dengan tatapan memohon. Komandan Hui, tampar dia 150 kali, ucap King Ruo dengan dingin. Oh tidak, tuan aku mohon, ucap Li Han mulai menangis. Komandan Hui, 200 kali, ucap King Ruo, menaikkan jumlah tamparan. Li Han terdiam, menatap Komandan Hui yang mendekatinya. Saudara Han, maaf ucapnya lalu mulai menampar. Plak, plak, suara tamparan keras mengisi ruangan yang hening tersebut. Dalam waktu singkat, tamparan Komandan Hui mengubah bentuk wajah Li Han hingga tidak dikenali. Setiap satu rintihan, King Ruo meminta Komandan Hui menambah jumlah tamparannya, sehingga Li Han hanya bisa menahan diri, bahkan membuat lututnya bergetar. Mendapat tamparan tanpa memiliki kekuatan, benar-benar membuatnya merasakan rasa sakit yang luar biasa.
Terlebih lagi Komandan Hui juga menamparnya dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba tempat itu menjadi semakin hening saat suara tamparan berakhir, membuat Li Han dapat bernafas lega. "Tuan," ucap Komandan Hui dengan hormat. "Baik Komandan, terima kasih," ucap King Ruo lalu menatap komandan lainnya, dan memintanya untuk berdiri. "Qian Chan Feng Tuan," sang komandan mengenalkan diri dengan hormat. "Komandan Qian Chan Feng, giliran Anda," tampar Li Han 200 kali, ucap King Ruo, membuat Ming Kun dan rombongannya hampir menjatuhkan rahangnya. Sangat kejam, bagaimana bisa dia menyiksa orang yang kini benar-benar sudah tidak berdaya, Ming Kun membatin dengan tubuh bergidik. "Apa?" Li Han bersuara dengan bibir bergetar, dengan wajahnya yang bengkak dan membiru. Mencoba memohon, namun tatapan King Ruo membuatnya terdiam. "Baik Tuan," ucap Qian Chan Feng, lalu berjalan menghampiri Li Han. "Saudara Li Han, maaf," ucapnya lalu mulai menampar. Plak-plak, suara tamparan kembali mengisi ruangan itu. "Hampir saja kita tertipu. Jika kita terlibat, mungkin kita juga akan berakhir seperti itu," ucap Ming Kun, berbicara pada rombongannya melalui telepati, menatap Li Han dengan tubuh bergidik. "Benar. Selain itu, seluruh klan kita juga akan terlibat. Apalagi pihak kekaisaran juga tidak akan bisa menolong." Di hadapan mereka, King Ruo duduk dengan santai, sambil menikmati minumannya. Tidak lama kemudian, suara tamparan itu berakhir. "Sudah selesai, Tuan," ucap Qian Chan Feng melapor. "Terima kasih Komandan, tapi aku ingin Anda mematahkan kedua tangan dan kakinya," ucap King Ruo. Membuat Li Han yang sudah tidak mampu menahan diri, meraung. "Tuan, tolong Tuan, ampuni aku Tuan," dia menangis dengan keras. "Karena kamu berani menangis, Komandan Qian Chan Feng, tampar dia 200 kali. Jangan lupa patahkan tangan dan kakinya." Qian Chan Feng yang tidak ingin membuat King Ruo murka, dengan segera menampar Li Han yang kini terdiam dengan mengeraskan rahangnya, menangis dan merutuk diri di dalam hati. King Ruo yang duduk santai tersebut, tiba-tiba mengarahkan pandangannya pada Ming Kun dan rombongannya, membuat keringat dingin yang muncul di wajah mereka semakin deras. "Jenderal Ming Kun, aku sangat membenci sikap kalian seperti ini. Sebagai seorang jenderal Kekaisaran Langit, kalian semua telah gagal. Bagaimana mungkin kalian hanya diam saja saat bawahan kalian bertindak sembarangan seperti ini? Tindakan kalian ini benar-benar mengecewakan," ucap King Ruo dingin, dengan wajah kesal, membuat Ming Kun dan rombongannya begitu ketakutan. "Tuan muda, kami. Cukup, aku tidak ingin mendengar alasan kalian." Kata-kata King Ruo membuat lutut Ming Kun dan kedua jenderal lainnya bergetar hebat. "Membunuh orang-orang seperti kalian, dan menghancurkan klan Li, hanya akan mempermalukan reputasi kami. Namun aku juga tidak ingin melepaskan kalian. Tuan muda, kami bereskan masalah di tempat ini. Untuk klan Li, lakukan apa yang kalian anggap penting, sebagai konsekuensi atas tindakan Li Han yang begitu lancang membuat kekacauan." "Baik Tuan muda," ucap Ming Kun dengan terbata-bata. Pada saat King Ruo sedang menyesap sisa minumannya, tiba-tiba seorang penjaga memasuki ruangan, melaporkan seseorang mendatangi tempat itu. Baru saja penjaga tersebut selesai melapor, tiba-tiba sosok yang dimaksud memasuki ruangan, mengejutkan Ming Kun dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Seorang pria paruh baya memasuki ruangan dengan sorot mata tajam, menatap Ming Kun dan rombongannya yang mematung. Terlebih lagi saat melihat ruangan yang rusak, serta sosok Li Han yang telah kehilangan kultivasi, terbaring dengan wajah yang sudah tidak dikenali. "Apakah kalian lari dari tugas, dan bersenang-senang di tempat ini?" ucapnya sambil melangkahkan kakinya memasuki ruangan dengan kemarahan yang menyala. "Jenderal besar, kami tidak berani." Ada sedikit masalah Jenderal," ucap Ming Kun dan rombongannya sambil berlutut dengan hormat, tanpa berani mengangkat kepalanya. Jenderal, tolong aku," ucap Li Han terbata-bata, memohon pertolongan pada sosok itu. "Li Han, apa yang terjadi?" tanya sang jenderal. "Jenderal besar, ada sedikit masalah," jawab Ming Kun dengan cepat.
Siapa yang begitu berani membuat masalah tersebut? Ucapnya dengan suara yang begitu tenang, tetapi tersirat kemarahan yang begitu mengerikan. Komandan Li Han, Jenderal, ucap Ming Kun terbata, lalu menatap sosok King Ruo yang masih duduk dengan tenang, membelakangi pintu masuk ruangan. Sungguh lancang, bahkan berani menghancurkan kultivasi prajurit Kekaisaran Langit. Apakah dia orangnya? Ucap sang jenderal sambil mendekati King Ruo yang bahkan tidak memalingkan wajahnya. Ming Kun dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu mengarahkan pandangannya pada sosok King Ruo yang masih duduk membelakanginya. Benar, Jenderal, jawab Qian Chan Feng. King Ruo yang sedang menikmati minumannya, memalingkan wajahnya, lalu menatap sosok jenderal besar tersebut. Tiba-tiba sosok pria paruh baya itu menghampiri King Ruo yang tidak bergeming dari tempatnya dengan tergesa-gesa, lalu berlutut dengan hormat tanpa berani berkata sepatah kata pun. Membuat ruangan itu kini menjadi begitu tegang. Apa? Ming Kun dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu terkejut. Bahkan Li Han tidak menyangka jika sosok jenderal besar yang sangat mereka hormati, berlutut dan menundukkan kepalanya di hadapan King Ruo. Luo Xing, bangunlah, ucap King Ruo ramah. Terima kasih, Tuan Muda, jawabnya dengan wajah ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Terima kasih Tuan Muda, lalu mengarahkan pandangannya pada Ming Kun dan rombongannya. Pergi dan hancurkan klan Li tanpa sisa, ucapnya dengan suara tajam. Kata-kata Luo Xing bagaikan sambaran petir yang langsung menghancurkan Li Han. Oh tidak, ucap Li Han membatin. Dirinya tidak menyangka jika kehadiran sosok yang menjadi harapannya justru akan menambah penderitaannya. Benar-benar mengerikan. Ini adalah kemalangan klan Li. Tapi apakah kita akan menghancurkan klan Li sekarang juga? Sebaiknya saudara tanya dulu. Tapi saudara, aku takut. Jenderal, apakah sekarang? Tanya Ming Kun. Sekarang, teriak Luo Xing dengan keras. Luo Xing, itu tidak perlu. Sebaiknya minta mereka untuk segera mengurus perekrutan prajurit di alun-alun kota. Dan sebagian lagi, mengantar Li Han, ucap King Ruo dengan ramah. Baik Tuan Muda, jawabnya lalu mengarahkan pandangannya pada Ming Kun, meminta mereka melakukan yang diperintahkan oleh King Ruo sebelumnya. Ingat, jika masalah di tempat ini tersebar, maka kalian akan menanggung akibatnya, ucap Luo Xing dengan suara tegas. Baik Jenderal, jawab Ming Kun dan rombongannya, yang seperti mendapat angin segar untuk meninggalkan tempat itu, lalu pamit undur diri sambil membawa Li Han yang kini benar-benar seperti seonggok daging cacat. Setelah Ming Kun dan rombongannya meninggalkan tempat itu, Luo Xing lalu mengarahkan pandangannya pada manajer penginapan serta para kultivator yang masih berada di tempat itu. Kalian juga, ucapnya tegas. Baik Jenderal, jawab sang manajer dengan hormat, lalu meminta para penjaga itu pergi. Jenderal, Tuan Muda, sebaiknya berbicara di ruangan khusus kami saja, ucap sang manajer dengan ramah. Tuan Muda, ucap Luo Xing menatap King Ruo dengan tatapan memohon. King Ruo yang mengerti maksud tatapan itu, menganggukkan kepalanya. Jenderal, Tuan Muda, mari, ucap sang manajer membawa King Ruo dan Luo Xing meninggalkan lantai dasar penginapan, menuju ruangan khusus yang berada di lantai 4 penginapan. Setelah King Ruo dan Luo Xing pergi, beberapa pelayan memasuki tempat itu dan langsung bekerja membersihkan dan merapikan ruangan tersebut. Di tempat lain, sepanjang lorong menuju lantai 4 penginapan, Luo Xing, King Ruo dan sang manajer terus bergerak tanpa berbicara sepatah kata pun. Terutama manajer penginapan yang sebenarnya begitu ketakutan. Seorang jenderal besar saja berlutut di hadapannya, dia membatin, sambil berusaha bersikap tenang. Di lain pihak, King Ruo terdiam dengan pikirannya, karena tidak menyangka jika jenderal besar yang datang di kota Beisi adalah Luo Xing. Sedangkan Luo Xing juga tidak menyangka akan bertemu dengan tuan muda klan mereka di kota terpencil perbatasan wilayah utara tersebut. Sepanjang lorong, Luo Xing terus menatap punggung King Ruo yang berjalan di depannya dengan perasaan yang membuncah. Tidak lama kemudian,
Mereka pun tiba. "Jenderal, Tuan Muda, silakan," ucap sang manajer, sambil membuka pintu ruangan, mempersilakan King Ruo dan Luo Xing dengan hormat. "Terima kasih Tuan," ucap King Ruo dan Luo Xing bersamaan, lalu memasuki ruangan itu. Di dalam ruangan, setelah manajer penginapan itu benar-benar pergi, Luo Xing tiba-tiba berlutut di hadapan King Ruo. "Tuan Muda," ucapnya dengan terbata-bata, menahan haru. "Bangunlah Luo Xing. Jika seperti ini, bagaimana kita akan berbicara?" ucap King Ruo dengan ramah, sambil mengeluarkan arak rumput kristal dari dalam cincin penyimpanannya. "Baik Tuan Muda," ucapnya lalu duduk pada kursi yang tersedia, sambil mengusap air matanya, membuat King Ruo begitu terharu. "Minumanlah," ucap King Ruo, sambil menyodorkan minuman yang telah dituangkan, sambil menenangkan perasaannya. Terima kasih Tuan Muda," ucapnya meraih minuman itu, dan meneguknya seperti orang yang begitu kehausan. Pelan-pelan, ucap King Ruo lalu menuangkan minuman itu kembali. "Tuan Muda, ini sangat nikmat," ucapnya memuji dengan jujur. King Ruo menganggukkan kepalanya. "Itu berarti lidah kita sama." "Bicaralah," ucap King Ruo dengan senyumnya yang hangat dan ramah, mencairkan suasana. "Tuan Muda, aku merasa seperti mimpi. Aku tidak menyangka kita akan berjumpa di tempat ini. Tuan Muda, sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana Anda bisa berada di tempat ini?" Ucapnya memberondong King Ruo dengan berbagai pertanyaan, sambil menatap King Ruo dengan lekat. King Ruo tersenyum santai. "Luo Xing, aku juga tidak menyangka jika kita akan berjumpa di tempat ini. Sebenarnya di kota ini, aku hanya singgah saja, karena aku akan pergi ke wilayah utara." "Utara," ucapnya sambil mengerutkan keningnya. "Benar, ada pekerjaan yang aku urus di tempat itu," ucap King Ruo yang tidak ingin menjelaskan alasannya dengan rinci. Luo Xing menganggukkan kepalanya. "Luo Xing, apa kamu sudah bertemu Heian Bai dan Dalurong?" "Belum Tuan, karena saat aku pergi ke tempat ini, mereka baru saja kembali dari benteng perbatasan utara." "Tapi bagaimana Tuan Muda bisa tahu mereka ada di kawasan perbatasan ini?" King Ruo tersenyum kecil. "Karena sepanjang waktu itu mereka bersamaku, bahkan Murong Jianyu, muridmu itu." "Apa, Tuan Muda, mohon penjelasannya," ucapnya terkejut, menatap King Ruo dengan penasaran. King Ruo menganggukkan kepalanya. "Luo Xing, sebenarnya aku masih ingin merahasiakan keberadaanku darimu, namun karena kita telah berjumpa, maka aku akan menceritakannya. Apakah kamu masih ingat dengan permintaanku di Samudera Kehampaan Abadi?" "Ingat Tuan Muda. Jadi selama ini, yang menjadi prajurit Zhao itu, dan pelanggaran di Gunung Gerbang Langit." "Benar, itu adalah aku." "Lalu prajurit Zhao ada di kediaman Heian Bai dan Dalurong," jawab King Ruo membuat Luo Xing ternganga. "Tuan Muda, jadi yang mati di penjara itu Komandan Namu," jawab King Ruo, lalu menjelaskan tindakannya yang menyamar menjadi prajurit Luo Zhao, tertangkap hingga menyamar menjadi prajurit Namu. Selain itu, King Ruo juga menjelaskan rencana Baoyang Ran dan Kong Qiqu yang ingin mengawasi Luo Xing dengan rinci. Jadi yang menjadi Namu dan membantu Liu Yuan menumpas pasukan gelap dari klan Yin itu. King Ruo menganggukkan kepalanya, membuat Luo Xing sekali lagi ternganga, menatap King Ruo dengan takjub, tanpa dapat berkata-kata lagi. "Luo Xing, alasan aku merahasiakan diri darimu, karena aku ingin kamu dapat bekerja dengan tenang." "Hamba mengerti Tuan Muda." "Luo Xing, aku ingin menunjukkan sesuatu, tetapi aku ingin kamu berjanji untuk merahasiakannya," ucap King Ruo dengan serius, membuat Luo Xing terdiam dan begitu penasaran. "Baik Tuan Muda, aku akan merahasiakannya dengan nyawaku," ucapnya dengan wajah serius. "Tapi rahasia ini telah diketahui oleh prajurit Zhao, Murong Jianyu, Heian Bai dan Dalurong," ucap King Ruo. "Tuan Muda, bukankah sesuatu yang bersifat rahasia itu tidak boleh diketahui oleh orang lain? Lalu bagaimana bisa Anda membiarkan orang lain mengetahuinya?" "Luo Xing, mereka bukan orang lain tetapi saudaraku." Sus, dua benda suci klan Luo,
muncul di hadapan King Ruo, mengambang dan bergetar dengan lembut, membuat Luo Xing yang begitu penasaran sebelumnya langsung tersungkur dan bersujud di hadapan King Ruo dengan berurai air mata. Penguasa muda, ucapnya terisak dengan haru. Lencana Phoenix emas dan pedang langit biru mengambang, berdengung dengan lembut, seirama dengan tangisan Luo Xing yang kini bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Bangunlah, ucap King Ruo dengan ramah dan hangat. Penguasa muda, apakah hamba bermimpi? Ucapnya sambil menatap King Ruo dengan lekat. Periksalah, ucap King Ruo memintanya menyentuh lencana Phoenix emas dan pedang langit biru tersebut. Luo Xing menggelengkan kepalanya, menatap King Ruo dengan hormat. Tidak perlu penguasa, hamba sudah yakin, ucapnya dengan mata berbinar-binar. King Ruo menanggukkan kepalanya, lalu memberikan setetes kekuatan darahnya. Terima kasih penguasa, ucapnya lalu menyerap kekuatan darah tersebut. Tidak lama kemudian, sebilah pedang berwarna biru keemasan muncul di hadapannya. Pedang Sue Luo, ucap King Ruo menjelaskan pedang tersebut, lalu memberikannya kepada Luo Xing. Terima kasih penguasa, ucapnya dengan senyum yang tidak henti-henti mengembang dari wajahnya. Luo Xing, aku ingin kamu merahasiakan hal ini, ucap King Ruo dengan serius. Baik penguasa, sesuai dengan janjiku sebelumnya. Aku akan menjaga rahasia ini dengan nyawaku, ucapnya dengan wajah serius. Baik, ucap King Ruo dengan tenang. Penguasa muda, ucap Luo Xing ragu. Bicaralah. Penguasa muda, selama ini kami tidak pernah tahu jika kami memiliki pewaris tahta selatan. Bahkan setelah kejatuhan penguasa agung, kami, ucapnya dengan wajah sedih. Wajar saja kalian tidak mengetahui keberadaanku, karena selama ini aku memang tidak berada di daratan ilahi. Maksud penguasa muda, Luo Xing, aku lahir dan besar di benua teratai biru, ucap King Ruo dengan tenang. Penguasa mohon penjelasannya, ucapnya dengan wajah yang begitu penasaran. King Ruo, itu adalah nama asliku, sedangkan ayah Luo Feng adalah ayah angkatku. Maksud penguasa, King Ruo lalu menjelaskan bagaimana dia bisa mendapatkan pedang langit biru dan lencana Phoenix emas tersebut dengan rinci. Penguasa muda, itu tidak masalah. Anda tetaplah pewaris tunggal tahta selatan. Lagi pula, darah Shen Guoshi King yang ada di tubuh Anda adalah darah yang sama dengan leluhur utama Shen King Sandian Luo, ucap Luo Xing dengan yakin. Luo Xing, maksudmu? Tanya King Ruo. Penguasa muda, alasan mengapa ritual pemurnian darah itu berhasil, itu karena kekuatan darah yang ada di tubuh Anda memiliki akar yang sama. Lagi pula aku yakin bahwa klan King yang ada di benua teratai biru, berasal dari salah satu dari klan utama King yang ada di daratan ilahi. Penjelasan Luo Xing membuat King Ruo semakin penasaran. Luo Xing, ayah Feng bahkan tidak tahu hal itu. Mohon penjelasannya. Penguasa muda, walaupun informasi yang aku dapatkan ini hanyalah sebatas isu, tapi aku meyakininya sebagai kebenaran. Dikatakan bahwa salah satu dari 3 putra Shen Guoshi King Kong, King Fengbao atau yang disebut dengan petir angin meninggalkan daratan ilahi. Apa? Ucap King Ruo terkejut. Penguasa muda, ada apa? Dengan tenang King Ruo lalu menunjukkan lencana giok putih dengan lambang petir angin dari dalam cincin penyimpanannya, lalu menunjukkan lencana itu, membuat Luo Xing ternganga. Penguasa muda, ini adalah lambang petir angin. Dan itu pastilah leluhur Shen Guoshi King Fengbao, ucap Luo Xing dengan wajah gembira. King Ruo terdiam dengan pikirannya. Luo Xing, kami bahkan tidak tahu jika leluhur kami ternyata seorang dari dewa kuno. Tapi mengapa mereka merahasiakannya? Aku yakin leluhur King Fengbao memiliki alasan tersendiri, ucap Luo Xing. King Ruo menganggukkan kepalanya, dan merasa cukup senang, karena akhirnya mengetahui latar belakang leluhur klan King yang selama ini menjadi rahasia. Semoga leluhur King Fengbao tidak melakukan sesuatu yang buruk, yang dapat menjadi masalah di kemudian hari. King Ruo membatin, sambil menatap Luo Xing yang begitu gembira di hadapannya. Penguasa muda, lalu bagaimana dengan penguasa agung? Saat ini ayah Feng sedang memulihkan diri. Luo Xing,
tenanglah, suatu saat kita akan bersama kembali. Maksud penguasa, Luo Xing, aku sedang menyusun kekuatan untuk merebut tahta selatan. Dan aku ingin kamu tetap mengawasi saudara yang lain. Ingat, jangan melakukan pergerakan yang dapat menarik kecurigaan Luo Liang, ucap King Luo menjelaskan tujuannya. Baik penguasa, ini benar-benar luar biasa, ucapnya dengan semangat yang berapi-api. Di dalam ruangan itu, sepanjang waktu mereka berdua membicarakan banyak hal, termasuk membicarakan tindakan Li Han yang berada di lantai dasar penginapan, hingga King Luo mengakhiri pembicaraan. Luo Xing, aku akan segera pergi dan melanjutkan perjalanan. Tetap berhati-hati, terutama pada Baoyang Ran dan Kong Qicu. Baik penguasa, hamba mengerti. Sebelum meninggalkan tempat itu, tidak lupa King Luo memberikan lencana giok jiwa, dan cincin penyimpanan yang berisi sumber daya tingkat tinggi dan buah-buahan abadi dalam jumlah yang cukup banyak. Penguasa, jaga diri Anda baik-baik. Jika ada kesulitan, segera kabari aku. King Luo menganggukkan kepalanya. Kamu juga, ucapnya pelan, lalu meninggalkan ruangan itu. Setelah King Luo benar-benar pergi, Luo Xing yang masih merasa pertemuan itu seperti mimpi, melepaskan nafas panjang. Di dalam hatinya, ada kelegaan yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Terlebih lagi dengan rencana besar King Luo yang ingin membangun kembali kekuatan terah pertama. Akhirnya kebangkitan Shen Luo akan tiba. Luo Xing membatin dengan semangat membara, lalu memeriksa isi cincin penyimpanan yang diberikan oleh King Luo sebelumnya. Apa ini? Ucapnya dengan tatapan tidak percaya, saat melihat beberapa pil tingkat tinggi, dan jumlah buah-buahan abadi yang telah berevolusi teronggok di dalam cincin ruang tersebut. Terima kasih penguasa muda, akhirnya aku dapat segera naik tingkat, ucapnya kegirangan. Melihat sumber daya yang ada di dalam cincin penyimpanan itu, membuat Luo Xing semakin yakin jika King Luo mampu membangun kekuatan terah pertama menjadi lebih kuat lagi. Luo Liang, pada saatnya sang pewaris sah tiba. Kamu hanya akan menjadi umpan api, ucapnya dengan kemarahan yang menyala, lalu menyimpan cincin penyimpanan tersebut. Setelah menghapus jejak aura di dalam ruangan, Luo Xing lalu meninggalkan tempat itu, bergerak menuju lantai dasar penginapan menemui manajer penginapan, lalu kembali ke alun-alun kota Beisi. Di tempat lain, King Luo muncul 200 meter di luar penginapan, lalu melangkahkan kakinya menuju gerbang utara kota dengan tenang. Di sepanjang jalan itu, King Luo masih memikirkan penjelasan Luo Xing mengenai leluhur King Feng Bao yang merupakan putra leluhur King Kong. Semoga kepergian leluhur King Feng Bao bukan karena masalah internal klan. King Luo membatin, sambil terus melangkahkan kakinya. Di jalanan kota, King Luo terus berpapasan dengan banyak orang yang berlalu lalang, sehingga tidak menyadari beberapa pasang mata yang terus mengawasi pergerakannya. Benar-benar kota yang ramai. Bahkan acara perekrutan prajurit Kekaisaran Langit tidak membuat jalanan kota menjadi sepi, ucapnya membatin. Dari jauh, beberapa sosok mata yang terus mengamati pergerakannya, ikut bergerak, mengikuti King Luo yang meninggalkan pusat kota. Pemuda kaya itu akhirnya keluar juga, ucap pemimpin kelompok dengan gembira. Benar, ternyata informasi yang kita terima benar, ternyata dia hanya kultivator Raja Dewa tingkat dasar, bahkan tanpa pengawalan. Kali ini kita akan untung besar. Benar, aku sudah benar-benar tidak sabar, ucap yang lain sambil terus bergerak mengikuti King Luo dari jarak jauh. Saudara, sepertinya pemuda itu akan meninggalkan kota, ini benar-benar kesempatan yang luar biasa. Benar, ternyata langit pun ikut membantu, ucapnya dengan gembira. Di depan kelompok penguntit tersebut, King Luo yang tidak menyadari kelompok yang berbaur dengan banyak orang tersebut, terus bergerak dengan santai. Setelah bergerak sepanjang waktu, King Luo akhirnya menyadari kehadiran kelompok tersebut. Di setiap tempat selalu saja ada orang-orang seperti mereka. King Luo membatin sambil terus bergerak, berpura-pura tidak menyadari kehadiran kelompok tersebut. Setelah bergerak sepanjang waktu, King Luo akhirnya tiba di gerbang utara kota. Di tempat itu,
King Ruo mendapat pemeriksaan langsung dari komandan pasukan dan 5 prajurit jaga. Dengan tenang, King Ruo lalu menjelaskan tujuannya yang akan bergerak menuju utara, serta menanyakan rute yang aman untuk melewati rantai pegunungan Tian Bei tersebut. Tuan, 5 kilometer dari gerbang kota ini adalah padang rumput yang luas. Tuan muda langsung saja bergerak lurus menuju kaki gunung. Di sana, Tuan dapat menemui klan Yindao, yang berada kawasan itu yang akan memandu Tuan melewati Gunung Tian Bei dengan melewati rute yang aman. Apakah harus menggunakan pemandu? Benar Tuan, karena ada jalur-jalur tertentu yang tidak boleh dilewati oleh sembarang orang, terutama kultivator. Komandan pasukan itu menjeda kata-katanya, menatap King Ruo dengan penuh arti. Baik Komandan, terima kasih penjelasannya. Tapi apakah ada jalur lain yang dapat digunakan selain melewati Gunung Tian Bei? Ada Tuan, kota Wei. Tapi Anda harus pergi ke arah timur, 8 hari perjalanan dari kota ini, ucap sang komandan. King Ruo tersenyum kecut. Jika demikian, aku akan melewati Gunung Tian Bei saja, ucap King Ruo dengan ramah. Baik Tuan muda, semoga perjalanan Anda menyenangkan, ucap sang komandan lalu meminta prajurit untuk membuka gerbang kota. Terima kasih Komandan, ucap King Ruo dengan ramah, sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi 7 butir anggur bumi abadi, lalu melewati gerbang kota. Setelah King Ruo benar-benar pergi dan meninggalkan gerbang utara, sang komandan lalu memeriksa cincin penyimpanan yang diberikan oleh King Ruo padanya. Terima kasih Tuan, sang komandan membatin, lalu membagikan masing-masing 1 butir pada prajurit, sedangkan dirinya mendapat 2 butir. Mendapat sumber daya langka membuat kelima prajurit itu begitu heboh, membuat beberapa pemuda yang terus mengikuti King Ruo semakin bersemangat. Dia benar-benar kaya, lihat saja, dia bahkan memberikan sumber daya langka pada komandan dan prajurit jaga itu. Bagaimanapun caranya, kita harus mendapatkan semua harta yang dimilikinya. Benar, tunggu apa lagi? Aku tidak ingin kita kehilangan jejaknya, ucap para pemuda itu sambil terus bergerak mendekati gerbang kota. Di luar gerbang kota, King Ruo bergerak meninggalkan tempat itu dengan tenang. Dia yakin tindakannya yang memberikan buah anggur bumi abadi pada komandan pasukan pasti semakin menarik perhatian kelompok tersebut. Sepanjang jalan menuju klan Yindao, King Ruo terus melangkahkan kakinya tanpa menoleh sekalipun, membuat kelima pemuda yang mengikutinya tersebut semakin yakin jika King Ruo benar-benar tidak menyadari kehadirannya. Suasana sore membuat pemandangan di padang rumput itu begitu indah, membuat King Ruo tiba-tiba menghentikan kakinya, sehingga tindakannya itu mengejutkan para kultivator yang sedang mengikutinya. Saudara, ucap pemimpin kelompok langsung merebahkan diri, bersembunyi di antara rumput tinggi yang diikuti oleh rombongannya, membuat King Ruo yang dari awal telah menyadari keberadaannya menahan tawa. Sambil menahan tawa, King Ruo kembali melangkahkan kakinya menuju pemukiman klan Yindao yang berada di kaki gunung. 3 kilometer kemudian, King Ruo mulai melihat pemukiman klan Yindao yang begitu terbuka di kawasan padang rumput hijau, yang terlihat seperti pasar terbuka. Tidak lama kemudian, King Ruo akhirnya tiba. Di tempat itu, King Ruo dapat merasakan beberapa sosok kultivator semi-abadi tingkat dasar hingga tingkat 3, membaur bersama para penduduk klan yang berlalu lalang. 5 menit kemudian, dari arah belakang, King Ruo kembali merasakan aura para pemuda tersebut bergerak mendekatinya. Sebenarnya King Ruo bisa saja menakuti mereka dengan melepaskan aura kultivator tingkat tinggi, namun King Ruo tidak ingin melakukannya, apalagi melepaskan kelompok culas itu begitu saja. Selain itu, alasan lainnya karena para pemuda itu berasal dari klan dewa, sehingga dirinya dapat memanfaatkan kelompok tersebut untuk melewati Gunung Tian Bei. Di jalanan terbuka tersebut, beberapa pemuda, yang merupakan para kultivator tingkat Raja Dewa hingga tingkat Kaisar, menghampiri King Ruo menawarkan jasa menjadi pemandu untuk melewati Gunung Tian Bei, serta tempat penginapan di kawasan klan, namun ditolak King Ruo dengan halus. Saudara-saudara, aku sudah biasa melewati tempat itu, ucapnya memberi alasan, sehingga membuat para pemandu itu menjauh.
Oh baiklah, ucap mereka dengan wajah kecewa. Saudara, sekali lagi maaf, ucap King Ruo saat melihat kekecewaan dari wajah mereka. Di tempat itu, King Ruo dapat melihat anak-anak, hingga para remaja, berlalu lalang, bermain gembira dengan tingkat kultivasi yang beragam, mulai dari kultivator tingkat bumi, tingkat langit, tingkat raja, hingga tingkat spiritual, bahkan kultivator dewa tingkat rendah, mengingatkan King Ruo pada masa kecilnya yang bahkan tidak sempat bermain seperti anak-anak yang ada di jalanan tersebut. Hais, pikiran bodoh apalagi ini, King Ruo membatin sambil menggelengkan kepalanya. Setelah terus berjalan, dan melewati pemukiman klan Yindao yang sangat luas tersebut, King Ruo akhirnya tiba di kaki Gunung Tianbei. Tuan muda, hari telah sore dan sebentar lagi malam. Apakah tidak menginap dan menunggu besok pagi saja? Ucap pria parubaya yang sedang duduk beristirahat di bawah pohon raksasa, menyapa King Ruo dengan ramah. Tetua, aku sedang terburu-buru, ucap King Ruo dengan hormat dan ramah. Tuan muda, mohon untuk berhati-hati. Selain itu aturan ruang dan waktu juga melarang siapapun terbang bebas di atas gunung, ucapnya menasehati King Ruo. Baik tetua. Terima kasih, jawab King Ruo menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu mulai menapakkan kakinya memasuki kawasan gunung tersebut. Sebenarnya rahasia apa yang dimiliki oleh gunung ini, sehingga begitu banyak aturan untuk melewatinya, King Ruo membatin sambil terus melangkahkan kakinya. 30 menit kemudian, matahari mulai memasuki peraduannya, membuat hutan Gunung Tianbei yang ditumbuhi pohon-pohon raksasa itu menjadi gelap. Penasaran dengan keanehan tempat itu, King Ruo mencoba bergerak dengan mengedarkan kekuatannya, sambil bergerak terbang rendah di antara pohon-pohon raksasa. Namun tiba-tiba dirinya merasakan ratusan mata menatap ke arahnya, yang memaksanya untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah bergerak selama 3 jam kemudian, King Ruo lalu berhenti di bawah pohon raksasa, beristirahat di tempat itu sambil mengamati keadaan sekitar. Kekuatan yang sangat misterius. Ini baru kawasan luar, bagaimana dengan bagian dalam? King Ruo membatin, membuatnya berpikir ulang untuk menggunakan tenaga para pemuda yang terus mengikutinya tersebut. 5 menit kemudian, King Ruo mulai merasakan kehadiran 5 kultivator tingkat Kaisar Dewa, yang terus bergerak mengikutinya. Mereka benar-benar nekat. King Ruo membatin, lalu dengan sengaja menunjukkan jejak auranya. Setelah memastikan kelompok tersebut dapat merasakan keberadaannya, King Ruo lalu bergerak melanjutkan perjalanannya. Dari jauh King Ruo mulai dapat mendengar percakapan mereka yang seperti berlari. Saudara, dia ada di depan. Benar, ini adalah kesempatan kita, ucapnya sambil bergegas mengejar King Ruo. Tidak lama kemudian, mereka melihat sosok King Ruo yang berjalan di dalam kegelapan dengan santai. Sepertinya dia masih belum menyadari kehadiran kita. Benar, jawab pemimpin kelompok sambil terus bergerak, hingga mereka berada dalam jarak 5 meter. Siapa kalian? Apa yang ingin kalian lakukan? Ucap King Ruo berpura-pura ketakutan. Melihat reaksi King Ruo yang begitu ketakutan membuat para pemuda tertawa terbahak-bahak. Nak, kamu tersesat. Sebelum dimakan oleh hewan buas, biarkan kami mengamankan sumber daya yang kamu miliki, ucapnya menatap King Ruo dengan seringai dingin. Kalian ingin merampokku? Nak, itu terlalu kasar, karena kami meminta. Jika kami menyerang dan mengambil dengan paksa, itu namanya merampok, ucap pemimpin kelompok sambil terus bergerak mendekati King Ruo. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.